B. Prosedur menyelesaikan persoalan komputasi. Dengan semakin berkembangnya alat dan kebutuhan, maka semakin banyak pula data-data yang ingin dihitung. Dan mulailah ide pembuatan alat hitung dengan konsep komputasi modern yang juga dikenal sebagai komputer. 1. Prosedur dan kinerja komputasi. Teknologi berkembang semakin cepat. Lajunya perkembangan teknologi seakan tidak bisa dibendung dan dikontrol. Teknologi dan tidak dapat lepas dari peranan komputer telah memasuki dalam bagian bidang penerapan teknologi dan peran serta komputer dalam bidang tertentu diharapkan mampu memudahkan dan mempercepat perkembangan atau kemajuan bidang tersebut. Dalam hal ini, metode berpikir computation thinking dipakai programmer pada saat menulis program, sedangkan pemrosesan paralel menggunakan lebih dari satu CPU untuk menjalankan sebuah program secara simultan. Kinerja komputasi menggunakan paralel processing dengan memanfaatkan beberapa komputer atau CPU untuk menemukan suatu pemecahan masalah dari berbagai masalah yang ada, sehingga dapat diselesaikan dengan cepat. Dampak dari paralel processing adalah membuat program berjalan lebih cepat karena semakin banyak CPU yang digunakan. Paralel processing computation akan menggunakan beberapa CPU dan membagi tugas untuk masing-masing CPU tersebut. 2. Komputasi paralel. Komputasi paralel menjadi salah satu teknik melakukan komputasi bersama dengan memanfaatkan beberapa komputer secara standalone. Bila komputer yang digunakan secara bersama dilakukan secara terpisah oleh komputer yang terhubung dalam suatu jaringan, maka komputer tersebut biasa disebut sebagai distributed computing, sistem komputer berdistribusi. Di dalam komputasi paralel terdapat teknik pemrograman paralel pada komputer memberi peluang eksekusi perintah secara bersama. Paralel di dalam komputer menggunakan single prosesor tunggal atau prosesor ganda dengan mesin paralel CPU. Hal ini pada umumnya terjadi pada saat kapasitas komputasi yang digunakan untuk mengolah data dalam jumlah yang sangat besar, misalnya pada industri keuangan, bioinformatika, dan lain-lain, atau tuntutan proses komputasi. A. Jenis-jenis komputasi paralel. Sistem komputasi pada komputer tunggal tidak bisa melakukan beberapa pekerjaan sekaligus, tetapi menggunakan proses penjadwalan pada sistem operasi seperti mengerjakan tugas secara bersamaan. Sedangkan komputasi paralel menggunakan beberapa prosesor atau komputer serta tidak menggunakan arsitektur Feynman. Komputasi paralel dikategorikan dalam model berikut. 1. Model track computation. Pada umumnya, model jenis ini dipakai untuk algoritma dengan tipe branch atau bond, tipe alpha beta shape, ketika tipe recursive divide dan concurrent tree computation identik dengan pola pemrograman di mana proses disebar secara dinamis seperti tree atau pohon. Hubungan antar node sebagai hubungan Carrel sehingga sesuai untuk aplikasi dengan total proses yang terbentuk tidak diketahui sebelumnya. 2. Cron computation. Model cron computation terdiri atas kumpulan proses yang sangat erat hubungannya dengan prosedur
dalam melakukan komputasi pada bagian yang berbeda dari workload. Misalnya pola yang digunakan pada model master-slave. Program master bertugas penyebaran proses, inisialisasi, collection, display hasil, dan display fungsi waktu. Adapun program slave bertugas melaksanakan komputasi yang sebenarnya dengan menerima alokasi task workload dari master secara statis maupun dinamis, serta melakukan komputasi teks dari alokasi terdiri. Model hybrid computation. Hybrid computation identik dengan model komputasi kombinasi antara bentuk tree dan model crowd. Dampak dari model ini adalah memiliki struktur penyebaran proses yang lebih bebas dan kompleks. Penempatan infrastruktur hybrid di lokasi pihak ketiga off-premise biasa disebut cloud computing sebagai sebuah terobosan bagi pemetaan infrastruktur hybrid IT dalam beberapa tahun terakhir. B. Metode pembangunan komputasi algoritma paralel. Metode pembangunan komputasi algoritma paralel dapat dikategorikan sebagai berikut. 1. Komputasi pipeline. Pada komputasi pipeline, data dialirkan melalui seluruh struktur proses di mana masing-masing proses membentuk tahap-tahap tertentu dari keseluruhan komputasi. 2. Algoritma relaksasi. Proses dalam algoritma relaksasi akan mengabaikan konsep sinkronisasi dan komunikasi antar proses. 3. Paralelisme data. Teknik paralelisme data menunjukkan bahwa basis data dipergunakan sebagai dasar untuk membentuk aktivitas paralel, di mana bagian yang berbeda dari basis data akan diproses secara paralel. 4. Partisi data. Partisi data menjadi salah satu teknik khusus dari paralelisme data, di mana data disebar ke dalam memori-memori lokal multikomputer dan sebuah proses paralel ditugaskan untuk mengoperasikan masing-masing bagian data. 5. Paralelisme sinkron. Ketika proses paralel disinkronkan, berarti bahwa suatu proses harus menunggu proses lainnya. Pada beberapa program paralel, jumlah waktu tunda ini dapat menyebabkan bottleneck dan mengurangi speed up keseluruhan. Load imbalance dalam beberapa sebelumnya. Range partitioning sort. B. Parallel external sort. C. Rangkaian 3. Protokol komputasi network system NFS. Pada sistem komputasi paralel terdiri dari beberapa unit prosesor dan memori. Dua teknik berbeda dalam mengakses data di unit memori berupa shared memory address dan masing-masing. Sedangkan cara mengorganisasikan memori komputer paralel dikategorikan menjadi shared memory parallel machine dan distributed memory parallel machine. Dalam hal ini, proses dan memori di dalam mesin paralel dapat dihubung interkoneksi secara statis maupun dinamis. Salah satu protokol yang dipergunakan pada komputasi paralel adalah Network File System (NFS), di mana NFS identik dengan protokol yang dapat membagi sumber daya melalui jaringan. NFS dibuat agar independen dari berbagai jenis mesin, jenis sistem operasi, dan jenis protokol transport yang digunakan. Hal ini digunakan dengan menggunakan RPC. Fungsi NFS pada komputasi paralel adalah melakukan sharing data, sehingga setiap node slave dapat mengakses program yang sama pada node master. Protokol mount dan protokol FRS bekerja dengan menggunakan RFC dan mengirim informasi melalui protokol TCP dan UDP. Cluster Development Kit memiliki variabel yang lengkap bila ingin melakukan komputasi dengan parallel processes, karena software ini telah mensupport MPI dalam melakukan perhitungan komputasi. 4. Standar MPI Message Machine Interface. Penggunaan sambungan
langsung peer-to-peer digunakan untuk menghubungkan semua prosesor. Dalam hal ini, komunikasi data pada sistem paralel memori terdistribusi memerlukan alat bantu komunikasi yang digunakan pada PC jaringan berupa standar MPI, Message Passing Interface, atau standar PVM, Parallel Virtual Machine, sebagai paket software yang mendukung pengiriman pesan untuk komputasi paralel antar komputer. Komputer tersebut dapat berjalan di berbagai jenis variasi Unix dan Windows, serta bersifat portable untuk berbagai arsitektur seperti PC, workstation, multiprosesor, dan superkomputer. Keduanya piranti tersebut bekerja di atas TCP atau IP Communication Layer, sehingga memerlukan fungsi remote access agar dapat menjalankan program pada masing-masing unit prosesor. Masing-masing program dapat ditulis menggunakan bahasa Portal atau C, serta kompilasi di setiap komputer. Jika arsitektur komputer untuk komputasi paralel semua sama, misalnya semua PC menggunakan Core i7, maka program yang bersangkutan cukup dikompilasi dalam satu komputer saja. Selanjutnya, hasil kompilasi didistribusikan ke komputer lain yang akan menjadi node komputasi paralel. Hal mendasar yang perlu dipahami adalah program master hanya dapat pada satu node, sedangkan program slave berada pada semua node. Dengan demikian, komunikasi dapat berlangsung apabila masing-masing komputer memiliki hak akses ke file sistem semua komputer. Akses ke file sistem dilakukan melalui protokol RSH yang berjalan di Unix atau Windows.